Udah. Udah di-sharing ya? Udah. Itu sama pusat. Kelihatan. Ini terus kelihatan. Oke. Dua, tiga. 1, 2. Hari ininya nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Boleh. Mana ininya? Oh ini. 2, 3. 1, 2, 3. Partisipan. Oke. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know nothing. When I believed in forever, everything will stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Ay, ay. But everything gon' be alright. Gonna raise some glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you.
When I fell off, the hatred was so powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the door. I'll carry this torch just for you, that you know I'll never drop. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. Everything will be alright. Gonna raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you. Memories bring back you. Memories bring back you. Yeah, no. Memories bring back you. I walked across an empty land. I knew that I feel like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple day, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired, I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. Siap, hati-hati di jalan. Branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting Oke, selamat malam. Selamat bergabung di kesempatan kali ini di live Zoom bersama saya, Syam. Langsung saja, buat teman-teman juga selamat bergabung ya. Ini yang baru masuk bosan. Nah, langsung aja di sini saya mau ini ya, analisa sesuai judulnya pun mendadak sih sebenarnya. Saya mau analisa. Lebih tepatnya di sini kita akan masuk atau memprediksi pergerakan harga sahu ke depan seperti apa. Kalau teman-teman ada yang punya posisi buy atau sell, boleh dong diskusikan di sini. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Posisi atau forecast dari XAUUSD ini. Kalau teman-teman tahu, seperti biasa kan, kalau yang udah lama sebenarnya pasti tahu lah ya, sistem trade saya itu seperti apa. Kalau saya jarang pakai indikator kan, sini saya mau bikin dulu akun demo ya. Mohon maaf untuk kali ini saya nggak login akun saya di PC karena handphone saya lowbat, jadi saya loginnya di sini jadi kecabut kan.
Tapi tetap kalau nanti oke, saya pun akan oke kok. Saya temenin juga kalau nanti pas kita bahas ada momen ya. Kalau ada yang punya posisi, silahkan share di kolom komentar posisinya apa, lotnya berapa, kondisi akunnya seperti apa. Nanti kita bahas dan insya Allah kalau misalkan memungkinkan akan saya bahas untuk diberikan solusinya kalau memang plotting atau kalau misalkan teman-teman ada posisi tapi bingung ini plannya mau seperti apa. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng. Walaupun sih sebenarnya kalau menurut saya jangan sampai bingung ya, karena seharusnya sebelum melakukan open trade itu kita harusnya punya plannya dulu gitu sebelum kita melakukan atau entry di market. Kenapa belum pulang? Masih ada riwa kata orang sini mah. Masih banyak orang di sini. Soalnya emang rata-rata sih malam ya aktivitas ini. Ini ada indikator kalau teman-teman lihat di grafik ya, pasti tahulah yang udah lama mah. Ini indikator yang terkadang saya pakai, tapi bukan jadi acuan pasti saya. Ini indikator cuman alat bantu doang ya, karena saya tuh lebih ke price action atau ke price pattern-nya aja. Adapun alat yang saya gunakan biasanya paling yang saya pakai itu nggak jauh dari charting tool sih. Kalau bukan trendline ya Fibonacci, kalau bukan Fibonacci ya ya hal semacam itulah. Ini ada keributan sedikit di grup apa katanya? Yuk teman-teman sambil nunggu yang lain masuk, kalau ada yang punya posisi boleh dicek akunnya masing-masing ada posisi apa, kondisi akunnya seperti apa, biar kita bahas bareng-bareng ya. Ini ada keributan apa di grup katanya? Tim konten kita salah kirim foto ternyata. Oke, sorry ya. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan, nanti kita bahas satu-satu ya. Dari Pak Imam Riyadi ya. Kalau sama enaknya kayaknya sekalian bahasnya besok, siap kita bahas ya. Kita buka nanti kalender ekonominya ada apa besok dan hari Jumat nanti. Terus ada dari Mas Reihan, saya masih ada posisi buy dan minusnya lumayan sekali. Posisi buy-nya di pair apa, Mas Reihan? Ya, posisi buy-nya di pair apa? Nanti kita bahas. Apa di SAU atau di Euro atau di pair apa? Ini malah pada ribut di grup. Tuh kan jadi salah kirim poster. Aduh, saya salah kirim stiker lagi, guys. Saya salah kirim stiker, sorry. Ini gara-gara maghrib pada ngirim yang aneh-aneh pertanyaannya. Oke, langsung aja. Nah, ini ada dari tadi ini udah ya, yang Mas Rehan belum jawab lagi untuk posisinya di pair apa. Dari Pak Muhammad Lutfi, selnya di 18.15. Lotnya 0,1, take profit di 18.09. Oke, nanti kita cek. SL-nya SAU 18.23. Oke, nanti kita cek. 18.23 kalau nggak salah itu agak mepet ya. Khawatirnya kan kalau SAU itu
ekornya itu panjang-panjang biasanya ya kalau di SAW. Oke, di SAW juga Mas Raihan ya, posisinya buy-nya di 18, 14, oh agak tinggi ya. Lotnya nggak apa-apa sih, lotnya aman sebenarnya. Nah, sekarang langsung berarti kita bahas ya, semua di SAW. Tapi kalau ada yang punya posisi di pair lain, nggak apa-apa, kita diskusikan di sini ya. Yang pertama saya lihat di XAUUSD ini, kalau kita lihat, ini kita menggunakan time frame H1 aja dulu ya. Termasuk nanti kita akan bahas besok ada news apa sama hari Jumat. Kalau kita lihat di time frame H1 sebenarnya polanya itu sebenarnya udah terbentuk polanya pola naik. Termasuk di time frame H4 pun sebetulnya polanya pola naik juga gitu. Kayak sebentar satu lagi mungkin saya jawab dulu ya. Kayaknya karena masih di SAW. Di grup signal kan open buy SAW di 18.14 dengan TP di sekian. Sedangkan di 18.17 ada 2 resisten. Kenapa yakin bisa kesentuh TP? Nah, oke, pertanyaannya bagus. Nanti kita bahas. Pertama gini, ini kalau karena plan saya pribadi dan plan di grup pun pasti beda gitu. Kenapa ya? Pasti karena beda style trading. Tidak ada yang salah. Yang satu buy, yang satu sell itu tidak ada yang salah. Tapi yang paling penting kita tahu, buy ini saya plannya mau seperti apa, sell ini plannya mau seperti apa, risk ratio-nya seperti apa, batas resikonya di berapa, tahu semua hal itu, mau buy, mau sell itu nggak pernah salah. Even kita kena stop loss pun sebenarnya itu hal yang wajar gitu. Yang penting saya tahu dari awal kalau kita punya plan, ketika kita kena stop loss pun kita pasti tahu. Ini kena stop loss pun saya udah tahu bakal sekian dolar gitu. Itu kalau kita punya plan, jadi lebih tenang sih sebenarnya. Di H1 dan di H4 kalau kita lihat trennya udah tren naik ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita ambil langsung ke gelombang atau wave besarnya dia dari sini aja, ini udah ada 4 titik. Saya kan sering share juga ya di kelas atau di live Zoom seperti ini. Untuk sebuah tren bisa dibilang itu adalah tren naik atau tren turun, atau dibilang sebuah tren itu syaratnya harus ada 4 titik. Boleh dibilang ABCD atau boleh dibilang kalau tren naik ya, low, high, higher low, dan higher high. Nah, contohnya ini. Kalau teman-teman lihat, harga tuh waktu semenjak flash crash ini nggak saya hitung ya. Harga terendah flash crash nggak saya hitung. Itu bukan harga normal, itu fenomena dan di luar teknikal sebetulnya. Itu nggak saya hitung. Tapi kalau ada yang suka menghitung, kalau paling rendah harga tuh di sini, batasan flash crash. Boleh, itu nggak salah juga. Cuman kalau saya pribadi, saya tidak menghitung harga terendah dari flash crash. Tapi saya hitung dari titik low yang ini. Karena sebenarnya kita ada gap yang cukup besar. Kita nggak tahu loh, di gap ini sebenarnya ada pergerakan harga. Tapi karena nggak ketangkap sama MT4, jadi ya kosong. Nah, yang jadi masalah, di yang kosong ini pergerakan harga, polanya atau patternnya, bentuknya seperti apa, kita kan nggak tahu. Karena nggak kebaca di MT4. Jadi saya lebih memilih untuk ambil di wave selanjutnya yang udah jelas kelihatan dan kebentuk. Saya ambil titik terendahnya di sini, low, titik A, lalu titik B atau titik high-nya di sini, lalu titik C atau titik higher low-nya di sini, dan titik D atau higher high-nya di sini. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini sudah ada 4 titik. Kalau sudah ada 4 titik, berarti sudah bisa dikatakan trennya adalah tren naik. Nah, berarti ini sebenarnya lebih mendukung ke yang punya posisi buy gitu. Trennya naik, adapun kemarin dia terjadi penurunan, tapi penurunannya ini masih dalam fase koreksi aja, walaupun sebenarnya fase koreksinya ini kalau kita lihat di Fibo, ini bisa nyampe 88.6 si penurunannya. Nah ini kita tambahkan dulu ya, dan ini sekalian saya kasih tahu buat teman-teman yang belum tahu aja cara nambahin level Fibo. Ini kan Fibo standar seperti ini ya, cuman sampai 61.8. Kalau saya biasanya ditambahin 2 level lagi, yaitu poin 76.4 dan 88.6. Biasanya saya tambahin 2 level tersebut. Nah, caranya klik kanan, Fibo Properties, lalu add, lalu masukkan inputnya di berapa. Yang pertama saya masuk di 76.4 dan yang kedua saya masuk di 88.6. Nah, cara input angkanya seperti itu. Kalau mau dikasih deskripsi di sini boleh dikasih seperti ini. Warnanya bebas, gimana teman-teman ya. Kalau udah, klik OK. Nambah 2 level Fibo ini ada rumusnya juga sih, kenapa ditambahinnya di 76.4 dan di 88.6. Itu masih rasio Fibo juga, cuman nggak akan saya bahas di sini karena nanti akan terlalu panjang ya. Ini Fibonya saya tambahin 2 level lagi. Nah, kalau ini waktu dia turun koreksi kemarin, kemungkinan ini nyampe di Fibo 88.6. Kita taruh low-nya di sini.
dan taruh high-nya di sini. Nah, ternyata betul ya, pas banget turunnya itu di Fibo 88.6. Sini. Artinya apa? Artinya turunnya dia kemarin itu hanya sebatas koreksi aja. Berarti secara tren aman yang punya posisi buy. Karena kemarin dia turunnya hanya sebatas koreksi aja gitu. Terus kita langsung masuk lagi. Ketika dia naik dan melampaui, ini resisten pertama ya. Nah, ketika dia naik dan dia breakout di candle yang besar ini, artinya dia mengkonfirmasi saya atau si tren ini melanjutkan kenaikannya dia. Jadi sebenarnya secara tren masih aman, trennya itu masih tren naik, belum ada indikasi untuk perubahan tren turun. Kalau yang punya posisi buy ya, kayak gitu. Ini trennya masih naik, adapun penurunannya sampai dengan saat ini masih dibilang satu wave ya, ini saya nggak hitung ini koreksi, ini masih dalam fase koreksi gitu. Jadi kalau punya posisi buy sih kalau nggak terlalu ekstrim, buy-nya masih daerah-daerah sini, sebenarnya masih nggak apa-apa. Walaupun bisa dikatakan terlalu cepat untuk ambil posisi buy. Kenapa? Karena kalau kita ambil posisi buy di harga yang setinggi ini, artinya kita membeli sesuatu di harga yang masih cukup mahal. Makanya kita ada perlunya juga sesekali kalau ya walaupun itu scalper atau apapun jenis tradingnya, sesekali cek deh trennya gitu. Trennya tren naik, tren turun itu kita nggak harus terlalu concern tentang itu ya, cuman kita minimal tahu trennya. Jadi kalau misalkan mau buy pun ya benar, kalau untuk trennya karena ini tren naik ya cari momennya buy, tapi jangan sampai punya buy di pucuk di sini ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Okay, and there is Mr. Mohanad, welcome to the live Zoom. I hope you understand because I speak Indonesian a lot. Semoga mengerti ya, Pak Mohanad. Saya berbicaranya akan lebih banyak di bahasa Indonesia ya. Okay, karena because Mr. Mohanad is not from around in Indonesia. Okay, and then dan selanjutnya. Kalau kita lihat sampai dengan saat ini penurunannya itu masih dalam fase koreksi. Ingat ya, masih dalam fase koreksi. Kalau dibicarakan buy benar nggak benar gitu, nggak ada yang salah ya selama ada alasan untuk OP-nya. Cuman kalau misalkan teman-teman ambil posisi buy di harga yang cukup tinggi itu kurang ideal. Itu bukan best price untuk ambil posisi buy. Itu bukan harga terbaik untuk ambil posisi buy. Kan trennya naik, ya betul, tapi kita harus prepare amunisi selanjutnya untuk melakukan averaging kalau mau lebih besar profitnya. Tapi selama lot-nya dijaga, terus pasang stop loss kalau mau lebih aman, ya itu silakan aja. Nggak pernah ada yang salah menurut saya, mau buy, mau sell itu semuanya benar kok, selama ada reason, gitu kan. Yang salah itu adalah ketika kita ambil posisi buy, tapi tidak punya analisa, tidak punya alasan untuk kenapa saya ambil posisi buy. Nah, itu yang salah. Oke, semuanya teman-teman paham kan sampai sini? Jadi trennya masih naik dan adapun penurunannya saat ini masih dalam fase koreksi. That's good news. Itu kabar baiknya yang buat yang punya posisi buy. Tetapi tetap kita harus punya plan B-nya. Prepare for the worst. Kita harus selalu siap untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Apa itu? Yaitu koreksinya dalam. Dan memang kalau kita lihat si SAU ini kalau dia koreksi biasanya suka nyampe ke 50 atau 61.8 atau di golden ratio-nya Fibonacci biasanya ya. Tapi bukan jaminan juga. Hopefully dia langsung naik ke atas gitu. Jadi saya lebih memilih untuk entry sell dulu tadi. Nah, kalaupun ada di grup itu ambil posisinya buy itu karena untuk istilahnya bukan untuk intraday langsung TP hari ini, kemungkinan itu bisa dibesokkan untuk besoknya lagi. Yang penting mah teman-teman lotnya dijaga. Kalau udah ada SL sama TP di signal diikutin. Jadi jangan sampai nggak ikut buy-nya atau ikut sell-nya, tapi untuk SL sama TP nggak diikutin. Jangan sampai seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, including Mr. Muhammad. Please, if you want to asking something to me about this market forex, you can write something on the komentar column. Okay.
Seperti itu teman-teman, silahkan dipotong aja kalau misalkan ada yang ditanyakan. Karena saya kalau nggak dikomain, nggak akan ada komanya. Kalau saya udah ngomong, udah nyerocos gitu. Istilahnya, jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Please silahkan siapapun yang mau bertanya, karena plannya seperti ini. Nah, tapi kalau mau ambil koreksi, boleh. Sama sih sebenarnya, antara buy sama sell itu. Cuman kalau untuk buy, kalau mau lebih best price, kita bisa, kalau ini kena stop loss, kalau if this one not hit the target profit, but harganya malah turun, kita bisa plan buy lagi di harga berapa. Kita bisa gunakan lagi yang namanya Fibonacci, karena high-nya udah terbentuk ya. High-nya udah terbentuk, taruh di low ke high. Nah, untuk Fibonacci ini buat yang belum tahu aja ya. Tarik Fibonacci kalau dalam kondisi tren naik dari low ke high. Kalau dalam kondisi tren down dari high ke low. Simple. Itu Fibonacci retracement. Dan untuk Fibonacci retracement-nya saya tambahkan 2 level tambahan, yaitu 76.4 dan 88.6. Nah, kalau mau entry buy di harga yang cukup bisa dibilang best price, di harga terbaik untuk buy, kita bisa ambil buy sebenarnya di 38 pun udah berani. Kalau untuk jangka panjang ya, kecuali kalau untuk jangka pendek cuma 3 sampai 5 poin, buy sekarang juga sebenarnya masih bisa, karena sekarang pun harga masih tertahan di salah satu level Fibonacci, yaitu di 23.6. Seperti itu. Tapi kalau mau jangka panjang, forecast-nya itu kurang lebih seperti ini. Harga akan turun ke 38. Kenapa ke sini bukan ke 50 atau ke 61.8? Karena kalau kita lihat Fibonacci level 38.2 itu bertepatan dengan RBS. Nah, level ini dulunya kan resisten. Di break di sini akhirnya beralih fungsi menjadi support. Nah, itu namanya RBS, resisten become support gitu. Kalau buy-nya sekali lagi, kalau punya posisi buy nggak usah khawatir. Yang penting kalau ada SL sama TP yang di share di grup, ikuti. Jangan cuma ikut buy-nya aja, tapi SL TP-nya nggak diikuti. Kecuali kalau misalkan ada not di signalnya, SL atau TP disesuaikan. Nah, itu boleh gitu. Kalau ada not seperti itu, SL dan TP disesuaikan, lotnya saran saya gunakan terkecil dulu. Karena kemungkinan kalau di signal ada tulisannya SL atau TP, itu kemungkinan ada plan untuk averaging. Jangan langsung dihabiskan lot besar. Jangan, itu terlalu berbahaya gitu. Jadi kita menggunakan lot kecil dulu kalau ada not SL sama TP disesuaikan gitu. Seperti itu, kurang lebih forecast-nya seperti ini. Ini saya di time frame H4 ya untuk analisa atau forecast-nya. Kurang lebih sih secara teknikal seperti ini. Saya nggak terlalu banyak alat, nggak terlalu banyak tools. Saya cuma menggunakan Fibonacci retracement dan price pattern atau pola market. Ini aja yang saya gunakan. Kalau yang punya posisi buy aman, karena trennya sebenarnya masih naik, cuman harus siap dulu ke floating sedikit, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau yang punya posisi sell, termasuk saya gitu, saya punya posisi sell juga, itu juga kemungkinan besar masih bisa lagi improve. Jadi buy sell sebenarnya ya sah-sah aja, nggak ada yang salah. Kalau plan yang di signal, signal kan signalnya itu buy ya, artinya dia ngambilnya itu atau berasumsi bahwa harga akan mantul di 23.6. Dan sedikit data pendukung lagi kenapa signalnya baik, karena di sini kalau kita lihat ada candle yang cukup besar. Ini big candle, bukan bug candle ya. Kalau bug candle itu biasanya yang hampir mirip kayak gini tapi nggak ada shadow-nya. Tapi ini cuma big candle biasa aja, candle besar biasa. Yang artinya apa? Ada power dari buyer yang memungkinkan dia akan naik untuk lebih jauh lagi. Dan secara tren pun kan mendukung sebenarnya, trennya naik, ada tekanan buyer juga. Di sini ada pola reversal, dari tadinya turun, dia di sini terbentuk pola reversal, artinya dia mau naik. Cuma ya itu tadi, tetap selalu back to basic. Buy di support, sell di resisten. Kalau pakai bahasa umum, beli barang mah ketika harga murah, jual ketika harga tinggi, jangan sampai terbalik.
karena saya lihat harganya kan kenceng banget, ini seolah-olah nggak akan balik lagi. Boleh nggak saya beli sekarang gitu kan? Walaupun harganya masih mahal, ya boleh. Tapi kita membeli sesuatu di harga yang cukup mahal. Logikanya seperti itu sebenarnya. Jadi apapun teknik yang teman-teman pakai, selalu jangan pernah dilupakan yang namanya konsep paling dasar dari perdagangan. Beli mah ketika murah udah gitu doang. Gitu. Jangan beli barang pas lagi mahal. Kalau beli barang pas lagi mahal, jualnya mau di harga berapa gitu. Oke, seperti itu ya. Ada Pak Anton, Pak Apit, Bu Ecin, Bu Ema, Pak Imam, Pak Mohanan, welcome. Pak Muhammad Lutfi, Bu Ratna, Mas Rehan, dan Bu Siwi ya. Semuanya silahkan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Ini pertanyaan Pak Anton Jabar juga udah dijawab. Jadi di grup Signal Open, jadi alasannya itu betul, ada plannya, karena plannya salah satunya kalau kita lihat harga nggak tembus-tembus di Fibo level 23.6, berarti ini sebagai support yang lumayan kuat kalau saya lihat. Yang kedua di sini ada candle yang cukup besar juga, gitu. Cuman kalau misalnya kita beli di harga yang cukup tinggi, ya potensi untuk floatingnya pasti ada, gitu. Dan itu hal yang wajar. Yang penting saya cuma titip dua hal itu aja. Kalau ada SL sama TP, gunakan SL sama TP-nya. Kalau nggak ada, gunakan lot terkecil, selalu dijaga lotnya. Itu aja sih pesan saya. Selama teman-teman mengikuti apa yang saya katakan barusan, kemungkinan untuk bisa bangkrut atau habis uang itu sebenarnya sangat-sangat kecil sebenarnya. Yang paling berbahaya atau the biggest enemy di market forex itu sebetulnya bukan market forex tapi diri kita sendiri. Dengan balance $10.000, aneh rasanya kalau misalnya kita lotnya menggunakan lot yang standar, lot yang normal, cuma 1-2% dari modal, tapi bisa sampai keburu habis kan aneh. Gitu. Makanya untuk sekarang kan untuk deposit new account itu minimal di 10.000 karena ya untuk meminimalisir resiko kerugian sebetulnya. Tapi buat teman-teman yang udah punya akun sebelumnya, ya itu beruntung karena untuk sekarang itu udah minimal 10.000 untuk deposit baru. Dan sedikit info sebelum saya lanjut ke fundamentalnya. Sedikit info buat teman-teman bahwa buku alhamdulillah udah jadi, udah dikirim ke kantor, udah ada di sini di ruangan. Total kurang lebih ada sekitar 2.500 eksemplar. Tadi di kelas education udah di ini ya, udah di data untuk syarat dan ketentuannya untuk ngeklaim buku itu seperti apa. Tinggal diklaim aja gitu. Yang isinya itu benar-benar materi. Jadi kalau teman-teman bandingkan di kebanyakan buku-buku tentang forex atau tentang hal semacam ini, kebanyakan itu cuma storytelling doang. Coba aja cek, kebanyakan storytelling. Kalau buku kita bedanya kita nggak kebanyakan hal seperti itu. Kita justru full dari A sampai Z itu materi semua. Dan ini buku season pertama. Itu lengkap semua bukunya di dalam itu. Buku itu ibaratnya jelmaan dari 3 mentor di sini, saya, Widi sama Sony. Jelmaan 3 mentor itu yang masuk ke dalam buku dan apa yang kita punya kita tuangkan semua di situ. Jadi nggak akan rugi lah dapat buku itu ya. Seperti itu pertanyaan sebenarnya seharusnya sudah terjawab ya. Forecastnya kurang lebih seperti ini, udah saya gambarkan. Harga itu akan turun dulu kurang lebih sampai sini, baru kemudian dia up lagi. Kurang lebih seperti ini. Nah, lalu seperti yang kita tahu bahwa yang namanya trading atau analisa itu nggak cukup berdasarkan volume atau teknikal aja. Kita juga harus cek yang namanya data fundamental. Data fundamental ada beberapa data yang cukup penting yang harus kita perhatikan. Khususnya di minggu ini ya. Khususnya di minggu ini ada data yang lumayan penting yaitu hari apa ya? Sorry, jamnya salah. Teman-teman kalau ada yang mau belajar fundamental juga, gampang, minimal kita belajar untuk cara minimal tahu lah jadwal kalender ekonomi, apa aja sih yang lagi happening sekarang gitu. Ini saya gunakan time zone-nya, jangan lupa untuk dirubah ke time zone-nya masing-masing. Kalau saya karena di Jawa Barat, acuannya time zone Jakarta yaitu GMT+7. Mana ya? Oh ini nih, saya GMT+7 karena posisi saya sekarang ada di Jawa Barat. Kalau teman-teman ada di luar daerah ini tinggal disesuaikan aja untuk GMT-nya. Lalu kalau udah disetting, masuk lagi ke kalender, nah langsung kita bisa lihat. Jadi ini akan sesuai sama jamnya kita masing-masing nantinya.
Kalau kita lihat di sini, ini hari Senin ya, Selasa hari ini. Nah, untuk Rabu besok itu ada beberapa news yang cukup penting. Yang pertama, jam pagi-pagi aja udah disambut sama Australian Dollars jam 8.30 pagi-pagi. Nah, jadi hati-hati karena biasanya news di Australian Dollars ini bisa berpengaruh ke emas. News di AUD atau CNY itu bisa berpengaruh ke emas. Jadi minimal kita tahu lah jadwal-jadwalnya. Kalau belum ada OP, lebih baik jangan OP dulu deh. Sekiranya belum cukup paham untuk fundamental ya. Kita jangan OP dulu di pas perilisan news seperti ini. Apalagi dua disambung, walaupun yang satu lagi ini low impact ya. Tapi yang Aussie-nya agak khawatir karena ini high impact. Kenapa? Warnanya merah dan isinya adalah GDP. Udah gitu, ini yang dirilisnya quarter per quarter, bukan yang sebulan sekali. Nah, biasanya yang quarter per quarter kayak gini, biasanya dampaknya tinggi ke market. Jadi lebih aware aja, jangan terlalu enjoy yang suka scalpingan ya. Enjoy scalpingan tiba-tiba loncat harganya. Kan nggak lucu juga ya kalau kayak gitu. Minimal kita tahu jadwalnya, itu aja sebenarnya penting. Ini pagi-pagi udah lewat misalkan. Kita lanjut ke sorenya. Sorenya ada lagi yang medium impact tapi di euro. Ini saya nggak terlalu perhatikan karena biasanya kalau euro itu nggak terlalu dampak juga ke emas sih. Cuman medium impact ini dari Jerman, Final Manufacturing PMI. Kita langsung aja. Nah, ini all day. Hati-hati. Berarti volatilitas market besok bisa lumayan kencang, fluktuatifnya lumayan ya untuk besok. Ini OPEC yang jadi masalah itu ini all day. Jadi kita nggak bisa ngacu kayak yang lain, oh ini mah jam 3 ya udah jangan OPEC dulu jam 3, tapi ini all day sepanjang hari. Jadi ya tapi jangan takut ya, tetap gunakan lot yang wajar. Terus kalau misalnya mau lebih aman langsung gunakan stop loss dan take profit. Mau ada news apapun sebenarnya nggak akan khawatir. Itu sih poin paling pentingnya ya, nggak usah khawatir. Cuman lebih hati-hati aja karena ini all day-nya ada OPEC meeting juga. Nah, kalau tahun 2018 itu kan minyak mentah surplus nih. Nah, saya perhatikan semakin ke sini surplus itu semakin berkurang. Hubungannya apa sama mata uang gitu kan? Hubungannya adalah ketika ini kalau kita berbicara ke WTI atau Brent ya, West Texas Intermediate atau di Brent, sama aja apapun itu minyak mentah. Kalau minyak mentah naik, emas hitam kan disebutnya. Kalau minyak mentah naik atau emas hitam ini naik, maka emas XAU biasanya turun. Korelasinya biasanya terbalik. Jadi kita bisa cukup cukup membantu analisa kita, melengkapi analisa kita juga tentang pergerakan ini. Ini sebenarnya bocoran-bocorannya kalau kita lihat googling di news seperti ini, kemungkinan banyak sih seharusnya ya. Dari sekarang pun biasanya udah mulai ada yang bikin isu, bikin gosip segala macam, walaupun hasil meeting realnya belum keluar. Oke, dan selanjutnya, nah ini lumayan kenceng besok. Di jam 7.15, nggak ada isa lah kalau di sini mah. Ada ADP, Automatic Data Processing, yang artinya ini kita nggak akan bahas dulu terlalu detail ADP itu apa. Intinya ini newsnya high impact dan bisa cukup menggerakkan market. Mungkin masih ada teman-teman yang trauma gara-gara NFI kemarin. Sebenarnya nggak usah takut. Ini bisa dibaca dari ADP. Kenapa? ADP ini sama kayak NFI. Bedanya yang ngeluarin datanya aja. Kalau ADP itu lebih dari swasta, kalau NFI itu dari pemerintah. Dan biasanya seharusnya juga perbedaan hasilnya atau perbedaan result yang dikeluarkan ADP sama NFI itu nggak terlalu jauh biasanya, dan seharusnya memang seperti itu karena cuma beda lembaga survei doang gitu. Ini jam 7.15 kita lihat ini optimis banget ya. Kalau kita lihat dari previous itu cuma 330, forecast-nya 620. Dan kita lihat usual effect-nya, actual greater than forecast is good for currency. Artinya kalau nanti angkanya di sini aktualnya kan nanti muncul ya otomatis di jam 7.15 besok. Kalau nanti angkanya keluar di sini lebih besar daripada 620K, maka
gold atau XAUUSD bisa down, bisa turun. Tapi kalau angkanya di bawah 620K, gold bisa naik. Sorry, kembali. Kalau angkanya lebih besar dari, kebalik. Kalau angkanya lebih besar daripada 620K, gold bisa turun karena USD menguat. Tapi kalau angkanya lebih kecil daripada 620K, artinya USD melemah, maka gold bisa terbang. Kayak gitu, simpelnya ya, kurang lebih. Ini silakan kalau sambil ada yang mau ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi kita bisa lihat actual greater than forecast is good for currency. Kalau misalkan di sini angkanya hijau lah, kita katakan ya, atau lebih besar daripada 620, misalkan angkanya ternyata 700K di sini, artinya bagus untuk US dollar. Kalau US dollar bagus atau menguat, artinya XAUUSD bisa turun lebih jauh lagi gitu. Jadi tetap hati-hati aja pokoknya. Itu ya. Kalau menurut saya sih angkanya memang akan lebih bagus daripada previous, tapi tidak akan jauh daripada forecast. Jadi walaupun ada penguatan nanti di US dollar, kemungkinan penguatannya nggak akan terlalu ekstrim. Kecuali kalau misalkan di sini angkanya jadi 150 atau 200K, nah itu bisa terbang jauh. Kalau angkanya di bawah 300K. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ADP yang paling pentingnya, data utama, main datanya ini. Lalu disambung jam 9 malamnya. Ini sebenarnya high impact tapi nggak akan terlalu ekstrim ya. Manufacturing PMI, ISM. Ini kita lihat angkanya actual greater than forecast is good for currency. Artinya kalau angkanya nanti yang keluar di sini lebih besar daripada forecast itu yang tengah ini ya. Misalkan 6, 60 misalkan atau 70 misalkan, artinya bagus untuk US dollar. Kalau di sini angkanya 60 ke atas, 60, 62, 61, 65 misalkan, maka XAUUSD atau gold dia kemungkinan akan down, akan turun. Gitu. Karena di sini actual greater than forecast, dan menurut saya ini memang antara dua ini tuh akan ada satu yang merah. Nah, kita lihat nanti yang mana ya. Kalau menurut saya karena timetable mereka udah kebaca sih sebenarnya, mau seperti apa, apalagi dengan membayang-bayangi para investor seluruh dunia, para trader seluruh dunia dengan isu tapering. Nah, itu kan seolah-olah dibikin naik turun dari kemarin. Tapering itu jadi, tapering enggak, tapering jadi, tapering enggak, seperti itu dari kemarin. Terakhir meeting katanya, oke, kita nggak jadi taper dulu untuk sekarang-sekarang karena belum cukup, kalau paling cepat saya bisa tapering itu akhir tahun katanya, tapi nggak akan dalam waktu dekat ini. Padahal sebelumnya udah bilang, saya mau tapering dengan waktu yang sangat cepat kemungkinannya. Itu di tweetnya kalau nggak salah pernah bilang seperti itu. Memang sengaja gitu, dibikin naik dan turunnya seperti itu. Karena untuk kebutuhan menstabilkan juga sih sebenarnya nilai tukar mata uang juga, termasuk yang lainnya kayak ekspor impor dan yang lainnya. Terus disambung, nah ini kalau crude oil medium impact, terlalu khawatir jam 9.30 malam besok. Ini hasil dari ini sih sebenarnya, dari OPEC meeting itu baru keluar nanti kemungkinan di sini. Persediaan minyak mentah, inventories of crude oil ya. Actual less than forecast is good for currency. Kalau ini terbalik dari yang tadi. Kalau nanti aktualnya lebih kecil daripada forecast, artinya bagus untuk mata uang. Di sini sayangnya belum ada forecast ya, masih kosong. Kalau misalkan di sini forecastnya 5, terus aktualnya nanti cuma 3, artinya bagus untuk US dollar. Tapi kita belum tahu, karena kita lihat dulu nanti seperti apa. Forecastnya pun di sini belum keluar, karena para analis pun kemungkinan masih nunggu OPEC meeting ini, perkembangannya seperti apa. Disambung sama ya FOMC member Bostic Speaks, ini nggak terlalu khawatir. Nah, ini biasanya nyambung ke hari Jumat. Nah, ADP itu mana tadi? Nah, ini ADP. Ini nggak akan terlalu jauh hasilnya dengan non-farm employment change, sama ini hasilnya. Kalau yang tadi negatif, maka ini pun kemungkinan negatif. Itu aja sih sebenarnya datanya kalau menurut saya. Nah, kalau saya pribadi melihat datanya, terlepas dari datanya ini positif atau negatif ya, USD masih belum punya power untuk menguat. Terlepas dari nanti apakah rilisnya positif atau negatif. Jadi
saya untuk saat ini lebih memilih dulu untuk jadi buyer di emas. Cuman jadilah kalau mau jadi buyer, jadilah smart buyer. Nah, itu sih poinnya. Jadi saya lebih memilih untuk jadi buyer emas dulu. Berarti seller USD kan. Saya sell USD. Kalau saya menjadi buyer gold gitu. Terus kalau kita lihat itu untuk jangka panjangnya kenapa? Karena saya lihat perekonomian di Amerika itu belum pulih sepenuhnya. Belum lagi ditambah lagi bebannya sekarang sama geopolitik ketegangan di Afghanistan itu sebenarnya US tuh nggak harus masuk sebenarnya. Tapi entah kenapa Joe Biden ini selalu masuk ke hal-hal seperti itu. Akhirnya apa? Memberatkan negaranya sendiri. Dengan isu-isu seperti itu artinya apa? Artinya si US ini susah untuk menguatnya. Makanya dari kemarin udah mau turun, naik lagi, udah mau turun, naik lagi. Karena ekonominya masih banyak orang yang pesimis untuk perkembangan dari ekonomi di US ini. Jadi kalau teman-teman lihat, perkembangannya tuh untuk perekonomiannya belum cukup bagus untuk US ini. Jadi belum ada indikasi sih secara fundamental ya, belum ada indikasi untuk terjadi penurunan yang lumayan jauh. Adapun penurunannya sampai dengan saat ini hanya sebatas koreksi. Penurunan terbaik dia menurut saya paling cuma nyampe 38,2. Tapi tetap kita harus prepare buat the worst possibility, buat kemungkinan terburuknya bisa terjadi. Kemana kalau dia masih kuat, turunnya kuat banget yang tadi itu. Ini kalau misalnya kita lihatnya pakai Fibo enak banget sebetulnya. Di sini lengkap. Kalau ini 23 kejebol, kita bisa lihat oh tujuannya berarti ke 38 di sini. Kalau ini kejebol juga tujuannya ke 50 di sini. Kalau ini kejebol juga di sini. Biasanya untuk saw itu sebenarnya kalau kita lihat normalnya sih kuat sampai 50 atau 118 itu normalnya. Apalagi kalau kemarin kita lihat ya, ini koreksinya bisa sampai 88,6, bisa sampai sini. Tapi nggak sebesar itu kemungkinannya kalau kita tetap stick to the plan aja. Mau jadi buyer sekarang silakan, tapi gunakan lot yang dijaga. Terus kalau misalkan harga malah turun lagi, kita bisa ambil posisi buy itu sebenarnya di sini. Ini RBS dan kebetulan bertepatan dengan Fibonacci level 38,2. Bisa dikatakan ini adalah salah satu level entry base price untuk posisi buy. Seperti itu gambarannya untuk gold. Itu aja sih, nggak banyak ya dari saya. Cuma di gold aja kayaknya untuk malam ini karena saya masih ada jadwal untuk edukasi private di sini. Yuk sebelum time up, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang merasa belum terjawab dengan penjelasan saya tadi, silakan ditanyakan ulang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini gambarannya udah jelas banget ya, polanya udah seperti ini. Sekarang dia turun dan turun mau sampai mana, kita udah punya Fibonacci. Kalau dia jebol terus ke bawah, kemudian bisa sampai sini. Gitu. Yuk kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya tutup webinarnya. Nah, kalau untuk pertanyaan Pak Imam pun sudah saya jawab ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi. Tapi kalau untuk hari ini, cuma tinggal Kanada aja sama USD aja, seperti itu. Yuk, silakan teman-teman, including you, Mr. Mohanad ya. Hello, long time no see. Where you been go? Mr. Mohanad is from Palestine, dari Palestina ya teman-teman, dan ini adalah salah satu member kita juga kalau ada yang belum kenal. Yuk silahkan yuk. Kalau ada yang mau bertanya saya kasih waktu 2 detik. Oke udah. Oke kayak gitu aja mungkin ya, semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kalau masih ada yang belum terlalu jelas dengan penjelasan saya, boleh disambung lagi seperti biasa di grup. Pesan saya cuman itu aja, sekali lagi, setiap kali open posisi, tolong dijaga lotnya. Kalau di grup ada SLTP-nya, dipakai. Ya. Tapi kalau kecuali kalau di grup nggak ada SLTP-nya, misalkan SL-nya disesuaikan, itu kemungkinan akan averaging. Dan gunakan lot kecil. Kalau ada not SLTP disesuaikan. Jadi kita harus bijak ya dalam menggunakan balance. Kalau udah ada SLTP-nya,
saran saya sangat disarankan untuk digunakan SL dan TP-nya. Kalau ada keterangan SL disesuaikan, gunakan lot kecil karena kemungkinan akan melakukan FDG. Itu aja. Oke, ada 2 pertanyaan terakhir saya jawab dulu. CAD-JPY, aduh, ini crossspell ya? Wih, keren. Oke, alhamdulillah kalau jelas ya Pak Muhammad Lutfi. Oke, dari Bu Emma ya, saya jawab dulu mungkin. Mau tanya CAD-JPY saat ini, saya untuk udah hampir 2 tahun sebenarnya udah jarang banget trading di crosspair ya. Tapi kita lihat apakah masih bagus atau enggak peluangnya CAD-JPY. Ini Bu siapa tadi? Bu Emma ya. Bu Emma punya posisi atau mau entry nih di CAD-JPY mana? CAD-JPY-nya hilang bisa ya? Benar kan CAD-JPY ya? Mau OP? Oh sorry Euro CAD. Oke, sorry. Ini berarti ya. Ya saya akan analisa berdasarkan metode yang saya punya. Cuman menggunakan charting tools. Ini stokastik kita bisa kerutkan dulu. Mau OP katanya siap Bu. Kita analisa bareng ya. Polanya enggak banget ini. Kayak gini banget polanya ya. Tapi bagus sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, ini resisten. Dan resisten ini bisa dikatakan ini the best resistennya, akan jadi the best resistennya dia, akan menjadi resisten yang sangat kuat kalau menurut saya. Untuk jangka pendek, untuk CAD sebenarnya masih bimbang ya. Kenapa saya katakan bimbang untuk CAD JPY, Euro CAD? Karena kalau kita lihat ini support kurang lebih di sini, dan ini resisten. Oke, kalau kita lihat sebenarnya harga masih agak dekat lah ke resisten ya, nggak terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat belum di best price-nya untuk entry. Lebih baik saya sarankan tunggu harga agak naik dulu mendekati ke sini, baru sell di sini. Simple. Stop loss-nya nanti bisa disimpan di atas ini sedikit. Simple aja sih kayak gitu kalau untuk Euro CAD ya. Kalau mau sell masih agak jauh banget. Karena kalau sell di daerah-daerah sini itu masih kemungkinan besarnya akan tertarik. Jadi kalau mau sell sekarang sebelum break di resisten di sini, dekat-dekat di sini. Tunggu agak naik dulu dikit baru ambil sell, mungkin ada 20 sampai 30 pip lah bisa dikejar ya. Sampai dengan situ tuh. Lumayan lah sebenarnya. Tapi kalau mau lebih safety lagi, kalau mau nggak sabar mau sell sekarang ya boleh. Cuman resikonya ke floating sampai sini. Apalagi range-nya untuk hari ini belum kemana-mana. Ini hari ini belum kemana-mana. Jadi masih sangat besar potensinya untuk bisa terbang atau terjun. Harganya masih belum menentukan arah secara tren, masih dalam fase konsolidasi atau sideways. Gitu. Itu aja mungkin ya. Aduh, saya udah jauh baru bilang screen-nya masih di grafik di news ya. Ini udah ya screen-nya udah di grafik ya. Udah di grafik ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bu Emma. Kalau mau sell lebih baik tunggu ke sini agak dekat-dekat di resisten. Jadi stop loss-nya bisa tipis banget kurang lebih di sini. Kalau sell sekarang nanti takutnya floating. Kenapa? Karena harga belum kemana-mana. Jadi lebih baik tunggu agak naik dulu dikit baru sell sini. Jangan terburu-buru. Simpel aja seperti itu untuk Euro CAD. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan bisa menambah atau melengkapi analisa teman-teman yang teman-teman punya. Gitu. Nggak sekali lagi nggak pernah ada yang salah dengan buy atau sell. Saya pun kadang sering berbeda posisi kok sama teman-teman rekan-rekan yang lain di sini. Yang satu buy, yang saya sell sendiri, yang saya buy, yang lain sell. Itu hal yang normal dalam forex. Yang penting tahu plannya seperti apa, analisanya apa, dasarnya apa saya ambil buy atau sell. Itu nggak pernah salah. Ya mungkin ada yang kena stop loss, itu hal yang wajar. Ada yang ke floating dulu, itu hal yang wajar. Yang salah itu adalah open buy atau sell tapi nggak ada analisa atau buy feeling. Itu jelas salah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Dimanapun teman-teman berada, saya doakan teman-teman sehat semua, sehat selalu, dan salam untuk keluarganya masing-masing. Tetap dijaga kesehatannya, prokesnya selalu dipatuhi, dan kita berdoa bareng-bareng biar semuanya segera kembali normal lagi. Sekian dari saya, jangan lupa besok ada podcast, dan hari Jumat depan ada grand launching untuk buku.
Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Nggak bisa di end. Oh,